dijadikan panduan dalam pemberian asuhan kehamilan. Filosofi asuhan kehamilan ini akan sangat dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, pendidikan, agama, atau keyakinan, dan tentu saja kebijakan yang berlaku di suatu daerah. Sehingga filosofi ini menjadi fondasi yang kuat dan bukan hanya kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas asuhan. Prinsip pokok asuhan kehamilan atau sama dengan model asuhan kebidanan. Yang pertama, proses kehamilan adalah proses yang fisiologis, non-intervensi dan sederhana, aman berdasarkan evidence based, orientasi pada ibu secara komprehensif, menjaga kerahasiaan ibu atau privasi, membantu ibu dalam menciptakan proses fisiologis, memberikan informasi dan konseling yang cukup, mensupport ibu dan keluarga supaya aktif, memberdayakan keluarga dalam asuhan yang diberikan. Sejarah asuhan kehamilan di negara Eropa merupakan pelopor pengawas asuhan sebelum kelahiran, di mana dibuktikan banyak buku dan penelitian yang dilakukan seperti di Prancis tahun 1988 di Hotel Dieu Paris. Wanita-wanita hamil yang diusir ditampung di dalam rumah sakit. Dari wanita-wanita tersebut dikumpulkan, jika tidak ada penyakit maka 6 orang wanita hamil ditempatkan dalam satu tempat tidur. Jika ada skabies, tiap 5 orang ditempatkan dalam 2 tempat tidur, dan jika ada yang berpenyakit kelamin, 2 orang ditempatkan dalam satu tempat tidur. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata wanita hamil yang cukup istirahat, cukup makan dan rohani tentram, melahirkan cukup bulan dan berat yang lebih besar. Sedangkan di negara Indonesia, asuhan pada ibu hamil sudah dilakukan sejak zaman dulu dan dilakukan oleh dukun-dukun bayi, dan juga dilakukan di rumah sakit dan pendidikan kebidanan. Pada zaman Jepang, pengawasan menurun dikarenakan situasi yang terjadi pada zaman itu. Setelah perang kemerdekaan, asuhan pada ibu hamil mengalami kemajuan yang sangat besar. Oleh pemerintah, adanya program KIA dan BKIA menjadi prioritas tinggi keberadaannya ke pelosok-pelosok daerah, sehingga meningkatkan asuhan pada ibu hamil. Sejak tahun 1995, adanya program bidan desa juga dalam rangka meningkatkan asuhan. Juga dalam pelaksanaan asuhan selalu mengikuti perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Awal pemberian asuhan yaitu dari 4T, 7T, sampai 14T. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjut aja ya. Refocusing asuhan kehamilan. Fokus asuhan kehamilan adalah memfokuskan kembali asuhan yang terbukti bermanfaat sehingga bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Aspek penting membangun rasa kepercayaan dan ibu dan keluarga, contohnya mendeteksi dan mengobati komplikasi-komplikasi yang timbul selama kehamilan, meningkatkan dan memantapkan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu serta bayi dengan menyediakan pendidikan, suplementasi, serta imunisasi. Informasi penting pada setiap kunjungan trimester 1 sebelum minggu ke-14, membangun hubungan saling percaya antara bidan dan ibu, mendeteksi masalah yang bisa diobati yang bersifat mengancam jiwa, menimbang berat badan, mengukur tekanan darah, mencegah masalah seperti neonatal, tetanus, anemia, kekurangan zat besi, memulai persiapan kelahiran bayi dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi, menjadwalkan kunjungan berikutnya. Pendidikan kesehatan pada ibu hamil dan keluarga tentang self-care, mendorong perilaku yang sehat, cara hidup sehat bagi wanita hamil, nutrisi, mengantisipasi tanda-tanda bahaya kehamilan, adaptasi fisik dan psikologis ibu hamil, tanda-tanda bahaya, nutrisi ibu hamil,
persiapan persalinan, persiapan menjadi orang tua, ketidaknyamanan normal dalam kehamilan, tumbuh kembang janin dan kebutuhannya, perencanaan persalinan bagi ibu postseksio, sumber-sumber informasi, pelayanan konsultasi atau pelayanan rujukan, dan ruang emergensi. Trimester kedua sebelum minggu ke-28. Sama seperti di atas, ditambah kewaspadaan khusus mengenai preeklamsi atau pantau tekanan darah, evaluasi urin, periksa urin untuk mengetahui protein urin. Pendidikan kesehatan self-care tentang adaptasi fisik dan psikologis ibu hamil, persiapan persalinan dan kelahiran, tanda-tanda bahaya, persiapan menjadi orang tua, ketidaknyamanan normal dalam kehamilan, pendidikan kesehatan tentang nutrisi sesuai dengan kebutuhan, bimbingan hidup sehat dalam kehamilan atau personal hygiene, senam hamil, seksualitas, obat-obatan, istirahat, relaksasi, dan ekspresi, menetapkan jadwal kunjungan, tes, diagnosis khusus, manajemen pijat. Trimester ketiga antara minggu 28 sampai 36. Sama seperti hamil di antara minggu 14 sampai 28 ditambah deteksi letak janin dan kondisi lain yang menentukan kelahiran di rumah sakit. Pendidikan kesehatan tentang adaptasi fisik dan psikologis ibu hamil, tanda-tanda bahaya, persiapan persalinan dan kelahiran atau pendampingan persalinan, persiapan menghadapi kegawat daruratan, persiapan menjadi orang tua, ketidaknyamanan normal dalam kehamilan, dyspnea, insomnia, sering kencing, gingivitis dan epulis, kram pada kaki dan urin, kontraksi, bronkitis, nutrisi sesuai dengan kebutuhan, memandu klien dalam senam hamil, membimbing hidup sehat dalam kehamilan atau personal hygiene, manajemen pijat, menetapkan jadwal kunjungan, merespon psikososial dan dinamika keluarga, persiapan menyusui, persiapan di rumah pada periode postpartum, tanda-tanda persalinan, dan tes diagnosis khusus. Standar asuhan kehamilan. Standar pelayanan antenatal terdapat 6 standar dalam pelayanan antenatal. Standar 1, identifikasi ibu hamil. Tujuannya mengendalikan dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Standar kedua, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Tujuannya memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Standar 3, palpasi abdominal. Tujuannya memperkirakan usia kehamilan atau pemantauan pertumbuhan janin, menentukan letak posisi dan bagian bawah janin. Standar keempat, pengelolaan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Standar kelima, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Tujuannya mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Standar keenam, persiapan persalinan. Tujuannya memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan suasananya yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat daruratan. Kita masuk ke pelayanan antenatal terpadu. Antenatal care adalah pelayanan yang diberikan pada ibu hamil untuk memonitor, mendukung kesehatan ibu dan mendeteksi ibu apakah ibu hamil normal atau bermasalah. Yang kedua itu pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi selama kehamilannya. Tujuan ANC terpadu adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil, memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan
pemberian klinik, hasil lab,